karunia bagi kita. Amin. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Baru dicurahkan, berkat yang dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Pujilah Tuhan kita, Dia sumber segala-galanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja, memuji, menyembah, berdoa. Melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Bersama-sama anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Engkau sumber, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Berani lihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
kita tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Kuasanya tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau yang membentuk kami, Tuhan. Pujilah nama-Mu, Tuhan.
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Kau satu-satunya harapan kami, Tuhan. Teguh bersamamu, Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengharapan karena kasih kami kepada Tuhan dan bahwa kami memiliki keyakinan di dalam Engkau. Tuhan, Kau tidak berubah, Engkau masih tetap sama, Allah yang setia, yang memegang kendali atas seluruh kehidupan. Dalam kondisi apapun, Kau adalah Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Terima kasih buat semua pujian yang kami naikkan kepadamu. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Allah. Bicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu hanya alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pengurapan Allah atas hamba-Mu sehingga firman Allah akan menjadi bagian yang berbicara secara khusus untuk setiap keperluan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan yang agak dingin kita tetap berkemenangan. Semua sehat. Sehat semua Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah siap? Siap apa dulu? Siap-siap belum tahu siap apa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nonton film, senangnya jagoannya kalah apa menang? Pengennya gimana? Menang lah ya, nggak enak lah ceritanya kan? Kalau mau nonton, suka dari belakang atau dari depan? Dari mana aja lah, yang penting nonton gitu ya. Bapak Ibu, kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyimak ending yang tak terduga dari dua peristiwa yang saya angkat, hanya untuk membantu kita siap mendengarkan firman Allah. Bayangkanlah saudara-saudara, kalau saudara diberi kesempatan masuk ke sebuah tempat militer di mana ada seorang jenderal perang, yang pemimpin perang yang sedang mempersiapkan strategi perang. Saudara pengen tahu atau tidak mau tahu? Umumnya kalau kita mengikuti bagaimana seorang jenderal yang hendak memimpin perang itu, dia biasanya saudara-saudara akan membuat bersama dengan orang-orang yang akan dia kerjasama. Dia di mejanya biasanya ada peta besar dan bukan sekedar gambar geografis, tapi umumnya itu menjadi rencana strategis di situ. Rencana strategis yang kemudian akan menentukan nasib banyak orang. Dan saudara-saudara, biasanya di dalam peta itu ada garis merah yang menunjukkan menandai tempat serangan, titik hijau untuk pertahanan, dan area abu-abu untuk menunggu kapan keputusan itu dibuat. Yang lain, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat atau pergi ke sebuah tempat yang lain, yaitu teater film. Di teater itu Bapak Ibu akan
melihat bagaimana seorang sutradara mempersiapkan orang-orang yang akan main, aktor atau artisnya, untuk adegan atau peran-peran tertentu di dalamnya. Dan tugas dia adalah menempatkan setiap orang sesuai dengan karakter mereka, peran yang mau dibawakan, dan tugas dia adalah membuat cerita itu menjadi sangat menarik. Semua orang yang ada, aktor atau artisnya, harus mengikuti arahannya. Bapak Ibu, dua orang ini atau dua area yang saya sedang bicarakan, seorang jenderal perang dengan strategis yang dia mau buat, dan atau kisah dari seorang sutradara yang hendak atau membuat film dengan menaruh setiap orang pada perannya masing-masing, adalah gambaran yang sebenarnya hendak saya berikan kepada Bapak Ibu untuk mengajak kita melihat ending dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia mulai dari pasal 49 sampai dengan 52, Bapak Ibu akan ketemu sang jenderal yang utama, sang sutradara agung itu adalah Tuhan yang saya sebut sebagai Tuhan yang berdaulat. Karena memang itulah kisahnya. Ibarat seorang jenderal perang yang membuat strategi yang harus orang-orangnya mengikuti, atau seorang sutradara yang menempatkan setiap orang pada tempatnya. Tuhan berdaulat. Katakan sama-sama. Bagian ini yang mestinya menjadi bagian yang kita semua hari-hari ini mestinya memiliki pemahaman yang sama. Dalam pembacaan gerakan untuk membaca kitab suci, akhir-akhir ini dia berada di teks yang saya sedang bicarakan hari ini. Karena memang dia sedang bicara mengenai Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kontrol, Tuhan yang berdaulat. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang berdaulat. Kalau kita bicara mengenai kedaulatan Allah, maka kita bicara mengenai kekuasaan dan otoritas Allah atas segala sesuatu. Kita bicara mengenai tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kita umpamakan bahkan kisahnya Ayub yang dalam penderitaannya atas seizin Tuhan, kata kitab suci. Dan juga berarti bahwa kedaulatan Allah itu berarti rencana Allah yang tidak pernah gagal. Tiga aspek ini menjadi bagian yang menyatu, yang menunjukkan bahwa di dalam kedaulatannya Allah tidak semena-mena. Semuanya terjadi karena siapa Dia sebenarnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang esa. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang seperti dari awal kita nyanyikan dalam ibadah kita. Bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Berdasar pada Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang kedahsyatannya tidak terselami itulah. Maka Bapak Ibu, kita bisa mengatakan kedaulatan Allah bukan sembarang. Kedaulatan Allah bukan kaleng-kaleng. Karena berdasar kepada siapakah Allah itu sebenarnya. Berdasar pada Allah yang berkuasa, Allah yang memegang kendali, yang pegang kontrol atas hidup manusia. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ke dalam Yeremia, sebenarnya Yeremia bagian-bagian yang terakhir ini adalah bagian-bagian yang merupakan pengulangan. Karena menunjukkan bahwa Yeremia ingin mengajarkan kepada orang-orang atau bangsa Israel bagaimana mereka memahami Allah dalam sejarah. Bagaimana Allah berkuasa di dalam sejarah. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan,
Yeremia pasal 49, karena kalau Bapak Ibu mulai lihat dari pasal 49 sampai 52, Bapak Ibu akan ketemu dengan kisah-kisah di mana sang pemimpin perang tertinggi, Allah sendiri, sedang menunjukkan kepada orang-orang yang sebenarnya Dia sudah atur mereka sedemikian rupa. Siapa mereka? Ada bangsa-bangsa yang ditunjukkan di dalamnya. Tetapi saudara-saudara, kemudian bangsa seperti bangsa Babel yang oleh Tuhan dipakai menjadi pionnya untuk membuat bangsa, khususnya dua suku di selatan. Kita tahu kisahnya Yeremia, dia bicara kepada dua suku yang ada di selatan. Karena kisah ini terjadi di kerajaan Babilonia atau Babel. Sementara 10 suku yang ada di utara itu sudah dibawa di dalam pembuangan yang ada di Asyur, ya, kepada bangsa Kasdim. Jadi kisah ini adalah kisah di mana Allah sebenarnya sudah mengatur demikian rupa, karena umat pilihan Allah, dua suku yang ada di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, mereka menjadi bangsa yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Padahal sebenarnya mereka menjadi dua suku terakhir yang sebenarnya hendak menjadi bangsa yang mau dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Sayang sekali kita mendapati bahwa dua suku yang di selatan, raja-rajanya jahat. Ada raja yang jahat, dua raja yang terakhir, Sedekia, Yoyakim, dan akhirnya bangsa ini juga dibawa ke dalam pembuangan di Babilonia. Apa yang bisa kita dapat dari pasal-pasal ini, di pasal-pasal terakhir? Ada 3 fokus rohani, pembelajaran rohani yang kita bisa lihat. Bahwa Allah di dalam sepanjang pasal-pasal Yeremia ini, bagaimana Yeremia bicara kepada umat Allah, ada ganjaran. Bapak Ibu harus perhatikan, nomor 1 dan 2 itu adalah bagian dari ganjaran atau dampak dari apa yang Allah ingin kerjakan. Tetapi saya bagi menjadi 2 bagian, karena 1 itu, bagian yang pertama terkait dengan keangkuhan. Lalu yang kedua mengenai kejahatan. Lalu kita dapati di pasal yang terakhir, di tengah-tengah kacau bilau kalau saya bilang, di antara perang yang sebenarnya tadinya ada Allah di situ yang mengatur, ada Babel yang menghancurkan orang dua suku yang ada di selatan. Sekarang oleh Allah sendiri akan menghukum mereka. Tapi di endingnya kita mendapati justru ada pengharapan terhadap janji pemulihan Allah. Amin Bapak Ibu. Ganjaran itu untuk kesombongan diberikan kepada bangsa-bangsa seperti Edom, Babel, bangsa Damsik, karena kesombongan mereka. Kesombongan spiritual, kesombongan kekuasaan yang pada akhirnya berujung kepada kehancuran. Yang kedua, kita mendapati bangsa Amon dan Babel dalam nubuatan di pasal 51, kita mendapati kedua bangsa ini melakukan kejahatan karena pada akhirnya mereka melakukan tindakan ketidakadilan sosial bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi pada akhirnya kita mendapati di ujung dari keberadaan mereka ketika berada di dalam pembuangan di Babel, Tuhan menaruh perhatian kepada Yoyakim. Di tengah keadaan yang tidak menguntungkan, Allah menyediakan berkat bagi orang yang datang kepadanya. Bapak Ibu, kalau melihat secara terperinci, bagian-bagian di dalam
Yeremia pasal 49. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita mendapati nubuatan yang diberikan kepada bangsa Amon. Lalu di pasal 49 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-22, kita mendapati orang Edom mendapat nubuatan dari Tuhan. Lalu Damsyik, bangsa-bangsa Damsyik di ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Lalu suku-suku bangsa Aram, lalu orang Elam juga. Jadi bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel yang sebenarnya menjadi bangsa-bangsa yang turut memberi mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Amon bersuka cita ketika Yehuda itu hancur, diketawain, rasain kamu. Waktu Yoyakim dibawa pergi di Babel, mereka ketawa. Amon bangsa Edom dengan kesombongannya merasa aman karena ada di atas gunung-gunung batu, keturunan dari Esau. Lalu Damsyik yang merupakan dengan ibu kotanya Aram merasa bahagia sekali. Lalu orang Kedar, lalu orang Elam, lalu orang Babel dengan kesombongan dan penyembahan berhala mereka yang kemudian menindas orang Israel. Saudara-saudara akan kemudian melihat Allah menghukum orang Babel di pasal 51. Tetapi kita bersyukur, bagian yang saya lingkari yang menjadi perhatian, seharusnya menjadi perhatian kita, adalah bagian yang penting. Bagaimana strategi perang dari Allah ditunjukkan. Awal-awalnya diizinkannya bangsa umat pilihan Allah mengalami penderitaan. Karena memang mereka juga melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Dua suku yang di selatan, Sedekia rajanya dan juga Yoyakim, jahat di mata Allah. Sehingga mereka harus mendapat dampak dari perbuatannya. Hal ini kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa Allah ada di atas sejarah. Ketika manusia berlaku tidak benar, Allah tuh tidak tutup mata. Amin. Bapak Ibu kalau melihat seolah-olah ada ketidakbenaran terjadi, lalu merasa bahwa kita seperti tidak diperhatikan, Tuhan tidak memperhatikan, maka itu pola pikir yang salah. Kalau kita mendapati di dalam kebenaran firman Allah, orang-orang Damsyik kemudian akan mengalami kehancuran karena kesombongan mereka. Baca di Yeremia 49 ayat 25 sampai 27. Orang Kedar kehilangan harta dan tanah karena mereka hidup aman tapi tidak peduli kepada bangsa-bangsa terhadap orang Israel. Bangsa Elam yang mengandalkan kekuatan militer, mereka banyak yang terbunuh. Baca Yeremia 49 ayat 39. Dan pastinya Bapak Ibu, yang pasti yang mengalami sangat besar kehancuran adalah bangsa Babilonia, orang Babel. Padahal orang Babel dipakai oleh Allah untuk kemudian mendidik bangsa pilihan Allah, dua suku yang di selatan, Bapak Ibu. Dua suku yang di selatan dididik oleh Allah melalui tangan orang Babel. Dihancurkan, tapi pada akhirnya orang Babel dihancurkan oleh bangsa-bangsa dari utara. Yeremia 51 mencatat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendapati bahwa Allah ada di dalam sejarah. Dia tahu
untuk apa semua hal yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Seolah-olah ketika Allah melakukan itu, Allah seperti tidak adil kepada kita. Tapi mari kita menyimak bersama-sama peta kedaulatan ilahi. Ada pola umum yang kemudian kita dapati bahwa kalaupun ada hukuman itu bagian dari campur tangan Allah secara langsung. Bapak Ibu, kalau kenyataan dalam hidup yang kita lewati hari-hari ini rasanya sulit sekali, rasanya seperti kita terhukum oleh Tuhan, percayalah semua itu berasal dari kasih karunia Allah. Ada intervensi Allah, ada campur tangan Allah yang tidak semena-mena. Tapi ada campur tangan Allah yang pada akhirnya Allah akan berkemurahan. Perhatikanlah Bapak Ibu, saya mau kita membaca di pasal 52. Bagian yang menurut saya dalam pembacaan dan dalam penyelidikan saya terhadap kitab Yeremia pasal 52 ayat 31 ini sampai dengan 34. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakim Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 dan tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakim Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia, memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Amin. Bapak Ibu perhatikan bahwa bangsa Babel yang kemudian yang telah dipakai oleh Allah untuk mendidik, mendisiplin umat pilihan Allah, akhirnya dihukum oleh Allah sendiri. Tetapi perhatikan bagaimana Allah oleh kasih karunia-Nya memberikan pembebasan kepada Raja Yoyakin. Sebuah sinyal dari Allah bahwa Allah tidak melupakan keturunan Daud. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita hanya mendengar kisah ini, membaca kisah ini sambil lalu tanpa mengetahui kenapa Allah dengan caranya yang luar biasa, jenderal perang terbaik itu, dengan semua strategi yang dibuat, sekarang saatnya dia ingin trompet itu dinyanyikan. Sebuah trompet kasih karunia, kemenangan yang Tuhan beri, untuk menunjukkan bahwa Allah tidak pernah lupa kepada janjinya. Allah berjanji untuk memberkati, untuk menjadikan keturunan Daud menjadi pembawa Mesias ke dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yoyakin bukan raja baik. Dia bukan seorang raja yang baik, Bapak Ibu. Dia raja yang jahat. Tapi lagi-lagi ada sinyal kasih karunia Allah yang ditunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Sebuah pesan yang sangat menarik
bahwa Allah selalu setia. Dia memegang janjinya. Pesan Tuhan bahwa Allah ingin keadilan itu berlangsung. Bapak Ibu, persoalan besar dari raja-raja yang ada di selatan sama seperti raja yang ada di utara, dari kerajaan utara Israel, mereka selalu bermasalah dengan keadilan sosial. Begitu raja tidak menaruh perhatian, tidak menunjukkan keadilan sosialnya, maka lihatlah bangsa itu akan kocar-kacir. Dan awal mulanya dari mana? Dari kehidupan spiritualnya. Ketika mereka tidak hidup benar di hadapan Allah, maka Bapak Ibu akan lihat mereka akan berlaku tidak adil. Bapak Ibu, tapi syukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak selalu menghancurkan. Dia memulihkan. Hebat loh Bapak Ibu. Raja Yoyakin itu dipelihara oleh seorang raja yang adalah raja kafir. Belanjanya dikasih, enak ya. Kalau kita ngomong uang belanja ini kayaknya agak sensitif ya sekarang ya. Itu nggak ngambil dari rakyat loh. Luar biasa. Allah menaruh perhatian kepada orang-orang pilihannya sesuai dengan janjinya. Bapak Ibu, simbol apa yang kita baca dari kisah yang dilakukan oleh Ewil Merodak, Raja Babel ini? Ingatlah baik-baik bahwa selalu ada harapan di tengah kegelapan. Setelah 37 tahun berada dalam penjara, Yoyakim dibebaskan oleh Raja Babel yang baru, yaitu Ewil Merodak. Ada raja kafir, tapi hatinya baik. Semoga kita juga begitu ya. Enggak ada amin. Simbol apa yang ada pada cerita Yoyakim diberi belas kasih? Bahwa Allah menggenapi janji kepada Raja Daud. Meski kerajaan Yehuda telah runtuh, garis keturunan Raja Daud lewat Yoyakin tidak terputus. Kalau Bapak Ibu membaca Matius 1 ayat yang ke-11 sampai 12. Takhta Daud tetap kekal. Simbol lain yang kita lihat di situ adalah paradoks dari anugerah. Yoyakim seorang yang jahat, tapi Allah memberi kedaulatannya sebuah anugerah yang tak bersyarat. Allah memulihkan dan mengembalikan mereka. Bapak Ibu, mari kita belajar dari hal ini. Allah memang menghukum bila terjadi ketidakadilan sosial. Tangan Allah ada di atas bangsa-bangsa, para pemimpin, orang-orang yang tidak memberikan keadilan sosial. Hal ini membantu kita untuk mengingat bahwa sebagai orang-orang percaya yang diberi kasih karunia Allah, di dalam berkat kita masih ada orang lain. Amin Bapak Ibu. Mari kita berhati-hati untuk mengingat sebuah tulisan yang ditulis oleh Willie James Jennings dalam bukunya The Christian Imagination. Dia menyoroti bahwa kekristenan itu berperan banyak kali di dalam kolonialisme, bahkan rasisme secara global, yang kemudian membuat sekat-sekat antara yang menang dengan yang kalah, yang sama dengan yang berbeda.
Hal ini menyebabkan kekristenan kadang-kadang membuat superiority kita sehingga tidak memberi ruang kepada orang lain untuk menjadi bagian di dalamnya. Jennings memberi saran kepada kita supaya semua kita menyadari bahwa keadilan sosial adalah bagian di mana kita mengizinkan orang lain terlibat di dalamnya. The space of joining, memberi orang lain untuk menjadi bagian di dalam kita, memberi ruang kepada kelompok-kelompok yang lain. Tidak, kita boleh bersama tapi tidak harus sama. Keadilan sosial menjadi tanggung jawab kita semua. Di dalam kedaulatan Allah yang menjadi sumber pengharapan itu, selalu harus ada keadilan sosial bagi orang lain, Bapak Ibu. Justru karena ketidakadilan sosial itulah yang menyebabkan bangsa-bangsa pilihan Allah dihukum oleh Allah. Demikian juga dengan alat-alat di tangan Allah, bangsa-bangsa lain juga ketika keadilan sosial itu tidak diperuntukkan kepada manusia yang lain, Allah menghukum mereka. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Allah kita adalah Allah yang peduli kepada orang lain, keadilan sosial. Dia beranugerah kepada kita pada saat yang sama. Kita juga harus memberi ruang keadilan kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Hari-hari ini di bangsa kita sedang bergumul dengan keadaan ini. Doa saya, jemaat di gereja ini akan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Karena memang untuk itulah kita terpanggil. Bapak Ibu, saya mau mengakhiri ini dengan membuat sedikit kisah dari apa yang terjadi 14 Agustus lalu. Ketika itu anak saya ikut DBL dari Kalam Kudus. Dan saudara-saudara ketika menyelesaikan pertandingan dan mereka menang, biasalah ya emak-emak itu ya. Saya sudah tidak peduli lagi, di antara rame-rame itu saya teriak kakak. Lalu kemudian dia sudah mau lewat masuk ke tempat itu, saya kemudian peluk dia. Sementara saya peluk, saya nggak sadar kalau saya difoto oleh fotografer DBL. Wah keren. Wah ternyata saudara-saudara masuk sosial media Pak. Lumayan. Seharusnya pakai nama saya loh ya. Tapi kemudian saudara-saudara saya dikirim WA khusus dari DBL. Halo Amelia Putra William Pratama. Senang loh. Wah disebut nama anak saya dia secara khusus. Karena ada wajah saya yang ketangkep oleh kameramen. Mau apa? Mau sombong? Enggak maksud saya. Sesekali lah ya masuk terkenal di sosial media gitu ya Bapak Ibu. Nggak percaya boleh cari kok, ada kok itu. Nah Bapak Ibu, apa yang mau saya ceritakan buat Bapak Ibu? Saya tuh nggak sadar loh. Ternyata kameramen itu memang dia langsung soroti apa yang jadi reaksi saya terhadap kemenangan anak saya. Dia menaruh perhatian khusus. Wah ini kayaknya keren bingit kalau kemudian ditaruh. Dan saya senang, wah ini gambar saya dan anak saya ini diantara cewek-cewek cantik. Yang lain itu dibikin video-video karena yang cantik. Waduh kamu manis banget gitu. Punya saya tuh keren sekali. Saya senang diantara gadis-gadis saya juga taruh situ ya. Senang lah. Saudara gak tersenyum, heran. Bapak Ibu, apa sih yang saya mau ngomong? Kita tuh nggak tahu loh. Apa yang kita lakukan itu mendapat perhatian dari Tuhan. Saya pulang tuh renungkan, iyo yo. Tapi saya sudah ada feeling, waktu saya peluk dia tuh saya ada feeling, ini kayaknya ada yang foto saya. Perasaan loh biasa lah ya, orang sanguin itu begitu.
kayak kita agak pede gitu ya. Jadi saya pikir kayaknya ini ada yang foto. Dan begitu pulang anak saya bilang, "Ma, foto kita tuh difoto oleh itu kameramen DBL." Mamanya seneng banget. Bapak Ibu, saya percaya sama seperti kameramen itu, lihat ekspresi paling menarik untuk difoto, Tuhan itu juga lihat. Nggak ada amin. Tuhan itu pantau dan memotret perilaku kita. Seperti seorang sutradara yang tahu. Seperti seorang jenderal perang yang mengerti siapa yang bakalan ada di mana, yang memperhatikan betul bagaimana kita. Demikianlah Tuhan. Karena itu sebagaimana Tuhan di dalam sejarahnya bangsa-bangsa yang berlaku tidak baik, kita mesti belajar untuk percaya rencananya yang terbaik. Sekalipun dalam disiplin kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Allah dalam pertolongannya memberikan Raja Babel, Ewil Merodak, untuk menjaga Yoyakin, satu-satunya keturunan Raja Daud. Kalau Allah pelihara dia dalam masa disiplin, Allah yang sama hadir dalam hidupmu walaupun kau mengalami masa-masa paling sukar dalam hidupmu. Ketika merasa masa lalu mencengkeram engkau, kondisi hidup tidak memungkinkan, Tuhan melihat. Dia memotret bagaimana kehidupanmu dan dia tidak tinggalkan kita. Tapi ada tanggung jawab moral lainnya. Karena Allah peduli keadaan sosial bagi manusia di sekitar kita. Maka dalam keadaan bangsa Indonesia yang sedang sulit ini, mari kita berkontribusi di komunitas kita. Katakan amin. Di mana kita Tuhan tempatkan, mari kita berkontribusi. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Dan saya mau membaca doa yang merupakan doa yang seharusnya kita katakan untuk menunjukkan keadilan kepada orang lain. Doa memohon kepekaan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bukan hanya memohon keberanian untuk bersaksi tentang-Mu, tapi beri kami kepekaan untuk menggambarkan siapa Engkau bagi sesama kami. Jangan biarkan kami mewartakan Engkau sebagai Allah yang tak berbelas kasih, yang haus akan kuasa dan dominasi. Bebaskan kami dari gambaran-gambaran tentang-Mu yang mencerminkan ketakutan kami daripada kasih yang memulihkan. Ampuni kami bila dalam ketidaktahuan dan kesombongan kami justru menambah luka pada mereka yang telah terluka, yang sebenarnya hatinya rapuh dan jiwanya trauma, yang hanya ingin tahu apakah Engkau benar-benar peduli. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memiliki kepekaan, mengenali bahwa Engkau adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu dan yang membuka manusia. Engkau adalah Tuhan yang memeluk, bukan sekedar Tuhan yang menghukum. Engkau Tuhan yang mengundang setiap orang untuk pulang dan bukan yang mengusir orang untuk pergi. Ajarkan kami ya Tuhan di atas semuanya. Satu kali. Buatlah kami peka terhadap panggilan-Mu kepada setiap manusia. Bahwa jiwa kami diciptakan untuk berjalan sejalan dengan Tuhan. Berjalan menuju Engkau, sumber segala keberadaan. Di dalam kedalaman dan misteri tanpa akhir. Jadikan kami menuju tujuan Tuhan menjadi sama seperti
bersyukur ya Tuhan. Di tengah-tengah mata kami memandang kesulitan di sekitar kami, di tengah-tengah kondisi yang mungkin di antara kami harus mengalami disiplin Tuhan secara khusus, kami menemukan bahwa Engkau Tuhan yang memegang kendali. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau tidak terbatas oleh keadaan kekacauan, oleh chaos yang terjadi di dunia ini. Karena Engkau Allah di atas segalanya. Engkau berkuasa ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur buat hari ini. Firman-Mu datang kepada kami di tengah badai kehidupan yang melanda bangsa kami. Tuhan, Engkau ada berjejak dan Engkau berkata Engkau Allah yang setia. Sebagaimana Engkau mengirimkan Raja Babel untuk memelihara Yehoyakin, kami tahu Tuhan juga pelihara orang-orang yang percaya kepada-Mu di bangsa ini. Pada saat yang sama, biarlah mata kami melihat kepada orang-orang lain di sekitar kami, kaum liar yang perlu Engkau. Biarkan hati kami digerakkan oleh belas kasih-Mu untuk membawa orang lain kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan dengan iman, karena kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Berkatilah setiap kami dengan tanggapan kami, karena kami percaya bahwa Engkau ada di sini. Engkau ada di dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, di setiap anugerah Tuhan ada orang lain yang Tuhan tempatkan. Mari kita pikirkan, sudahkah kita menjadi perpanjangan tangan Allah, menunjukkan belas kasih bagi orang-orang di sekeliling kita. Satu kali lagi ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu atas kami. Hidupkan firman-Mu di setiap hati kami. Berkatilah bangsa ini melalui kami ya Tuhan, sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba
di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.